Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Asriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Kuliner sate kambing legendaris sudah ada sejak tahun 1952. Mempertahankan rasanya yang lezat, sate kambing ini hanya menggunakan kambing betina muda dan hanya daging bagian pahanya saja. Berikut liputannya. Kepulan asap aroma bakar sate di belakang stasiun Kota Bandung ini menjadi magnet bagi pemburu kuliner. Bukan hanya karena wanginya saja, tapi rasanya yang menjadi daya tarik. Meskipun sekilas terlihat seperti sedang membakar sate pada umumnya, jika dilihat lebih dekat, sate yang ini memiliki keunikan tersendiri. Daging kambing yang digunakan untuk sate di sini hanya menggunakan kambing betina muda yang berusia di bawah 1 tahun. Tak hanya itu, hanya daging bagian paha belakang yang digunakan karena tidak banyak mengandung urat-urat di dalam daging. Jika terdapat urat, maka uratnya tidak digunakan alias dibuang. Proses pemilihan inilah yang menjadi salah satu resep rahasia sate di sini bertahan hingga 3 generasi. Masih bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah, karena kita yang pasti tetap menjaga kualitas dari segi daging, bumbu dan lainnya. Caranya kita dadakan, jadi tamu memang melihat langsung proses dari pemotongan dagingnya di sini, lalu nusukin sate sampai ngebakarnya, konsumen itu melihat sendiri. Berdiri sejak tahun 1952, warung sate ini tetap menjaga keaslian resep secara turun-temurun sehingga membuatnya bertahan hingga setengah abad lebih. Tak heran, banyak pengunjung yang setia untuk menikmati kelezatan sate di sini. Penggemar sate Kedori ya dari dulu sejak kecil ya. Bahkan ini turun-temurun sate Kedori ini. Saya sejak dulu awalnya sering dibawa orang tua ya. Jadi kalau main ke kota itu ya makan ya selalu sate Kedori. Karena rasanya khas. Penggemar sate Kedori sejak 1990-an. Alhamdulillah rasa tetap stabil, tidak ada perubahan. Belum ada yang bisa nyamain. Okay. Selain sate kambing, pengunjung juga bisa menikmati sate ayam hingga gulai kambing. Dian Permatasari, Bandung. Sajian sate yang satu ini unik. Sate yang dijajakan di sekitar gedung sate Kota Bandung ini menggunakan kelenjar susu sapi sebagai bahan dasarnya. Berikut liputannya. Sate biasanya berbahan dasar daging ayam atau sapi. Tapi sate yang ini berbeda. Coba tengok lebih dekat. Sate yang dibakar ini adalah daging sapi bagian kelenjar susu. Tak aneh jika sate ini dikenal dengan nama sate susu sapi. Sebelum sampai ke lidah penikmatnya, sate biasanya dibakar dan disajikan dengan lontong. Sate lalu dibumbui bumbu kacang dan sambal. Untuk resep sih ini turun-temurun. Kenapa dibilang sate jando? Karena kita yang punya banyak jando. Jadi sebenarnya variannya ada 3, ada ayam, sapi, sama jando. Nah, cuman terkenalnya tuh sate jandonya. Penikmat sate susu sapi ini bukan hanya dari Bandung, tetapi juga dari luar kota. Kebetulan lihat di medsos tentang sate ini yang cukup terkenal. Dia juga baru pertama kali, jadi pengen nyobain sih sate jandonya, penasaran. Soalnya katanya selalu ngantri kalau kesini. Berdiri sejak tahun 1970, sate jando awalnya dijual dengan cara digendong berkeliling. Namun, kini sate ini dijual di pinggir Jalan Hayam Wuruk, Citarum, Kota Bandung. Seporsi sate dibanderol mulai dari Rp25.000. Dian Permatasari, Bandung. Masih tentang sate, menikmati sate totok atau sate kerang sungai. Penganan khas Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ini masih menjadi daya tarik wisatawan. Sate totok diolah dengan bumbu rempah lalu dipanggang. Setiap musim libur akhir pekan menjadi berkah bagi para pedagang asongan sate totok yang selalu ada di sepanjang jalan Kalipucang menuju kawasan wisata Pangandaran.
Tidak sedikit wisatawan yang sengaja berhenti untuk mencicipi salah satu panganan khas Kecamatan Kalipucang ini. Sate totok merupakan sate berbahan dasar kerang laut atau disebut siput toe. Diolah dengan cara direbus dengan bumbu kunyit kemudian dipanggang. Untuk menemukan kuliner tradisional yang satu ini tidaklah sulit. Wisatawan akan menemukan banyak penjual asongan yang menjajakan sate totok di sekitaran Simpang Kalipucang. Kalau lewat pasti saya beli, pasti saya berhenti kalau bawa mobil sendiri. Jadi, kalau naik bis juga ada yang asong ya, sering juga saya beli. Berarti sengaja berhenti di sini, Bu ya? Rasanya enak, gurih itu bumbunya, apalagi ada pedas-pedasnya. Kalau nggak pedas sih kayaknya ini ya apa namanya, amis. Manis ya. Ada pedasnya. Sering beli, apakah memang baru kali ini? Sering, kalau setiap Pangandaran pasti istirahat di sini pasti beli gitu. Beli ya. Menurut salah satu penjual sate totok, panganan ini sejak dulu dijual dengan cara dijajakan oleh pedagang asongan saja. Sudah menjadi tradisi. Selain bisa dijadikan lauk nasi, juga bisa dijadikan cemilan. Tekstur kerang sungai yang kenyal dan gurih membuat panganan ini digemari wisatawan yang beristirahat dalam perjalanan atau pulang dari kawasan wisata Pangandaran. Alhamdulillah hari ini agak rame daripada hari-hari biasa. Ya peminatnya ada dari Bandung, dari Tasik, dari Ciamis, kebanyakan Ciamis. Ciamis ya. Ya. Ada yang sudah biasa berlangganan gitu ya, Bu ya. Ada. Kalau ke pantai mampir di sini gitu ya. Selain enak, panganan ini murah meriah. Untuk satu tusuk sate totok hanya dihargai Rp1.000 saja. Dalam sehari, Nok Saadah mampu menjual 1.000 sate totok ini. Nah, bagi Anda yang penasaran dan berencana ke Pangandaran, bisa mencicipi kuliner khas Kalipucang ini di Jalan Kalipucang yang dijajakan pedagang asongan. Ogi Fatuzaman, Pangandaran. Liputan tentang martabak Bangka versus martabak Bandung akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dalam Insight Jawa Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Presiden Joko Widodo menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun TMII sepanjang 9 km. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Tim Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan 5 orang saksi dalam persidangan lanjutan dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti
laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Polisi mengamankan 19 orang remaja geng motor yang membawa senjata tajam di kawasan Pademangan 1, Jakarta Utara. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hujan deras yang melanda negara bagian Santa Catarina di Brasil Selatan menewaskan sedikitnya 2 orang. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight. Setiap hari jam 10 malam, live di CNN Indonesia. Pagi. Nah, saya mau es cendol durenya 1. Barangkali Mbak mau ada temannya lagi? Enggak, udah cukup itu aja. Masih banyak kan? Iya, sama-sama. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Martabak adalah salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia. Nah, sejarah martabak manis ini tidak bisa dipisahkan dari martabak asin atau martabak telur. Lalu meski martabak manis dikenal berasal dari Bangka, namun berkembang juga martabak manis dari Bandung dengan beragam inovasi rasa. Seperti apa? Berikut liputannya. Sejarah makanan martabak menurut pakar gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, dimulai dari martabak asin atau telur. Dikenalnya martabak oleh masyarakat Indonesia seiring dengan penyebaran agama Islam dari daerah Yaman ke tanah air. Bahkan nama martabak sendiri diambil dari nama makanan yang serupa asal Yaman yang disebut mutabak dan menyebar lebih dulu ke kawasan seperti di Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Sementara martabak manis terkait dengan akulturasi budaya Tionghoa di daerah Bangka, sehingga dikenal dengan nama hoklopan atau martabak rembulan. Dari 2 jalur budaya yang berbeda itu, baru kemudian di Bandunglah keduanya dijual secara bersamaan. Di Bandung yang berjualan martabak manis hampir semua menjual juga martabak asin. Perkembangan itu dimulai pada tahun 60-an. Dan meski martabak manis berasal dari Bangka, namun inovasi rasa martabak Bandung membuatnya memiliki ciri yang berbeda. Kemudian inovasi dari isi kondimen atau toppingnya itu memang lebih banyak gitu ya. Kalau di Bangka dan Belitung kondimennya tidak secepat di Kota Bandung, sehingga orang lebih mengenal yang kekinian ya mau cari martabak ya martabak Bandung aja. Karena apa? Karena kondimennya sudah inovasinya sudah banyak. Menemukan penjual martabak manis dengan tulisan Bangka di Bandung tidak semudah menemukan penjual martabak biasa. Di kawasan Jalan Gatot Subroto, Bandung terdapat pedagang martabak Bangka yang berjualan sejak tahun 2000. Nama Bangka dipakai untuk membedakannya dari martabak manis biasa. Ada bedanya nggak sih Mas sama martabak yang biasa yang bukan Bangka gitu? Sebenarnya sih adalah, perbandingannya ada aja sih. Apanya? Dari segi legitnya itu pasti ada. Lebih legit yang Iya, lebih legit yang Bangka. Sementara itu di kawasan Jalan Burangrang terdapat salah satu gerai martabak tertua di Kota Bandung yang sudah berjualan sejak tahun 1969. Di gerai martabak manis ini terdapat puluhan variasi martabak mulai dari topping, campuran isi hingga ukuran. Tapi justru menu yang sederhana tetap jadi pilihan. martabak manis paling favorit banyak dipesan apa gitu? Ya kebanyakan kan orang mau campur ya sama keju. Jadi itu setengah bisa campur kacang coklat, separuhnya lagi keju. Perbedaan antara martabak Bangka dengan martabak Bandung menjadi alasan bagi para pembeli untuk memilih sesuai selera.
Iya sih, lebih milih martabak ini. Mungkin karena dari segi adonannya pun beda gitu. Pas pori-porinya atau teksturnya juga lebih beda gitu. Iya, lebih enak. Kalau dari Bangka sama di sini ya selain cita rasa mungkin dari higienisnya juga beda ya. Dari kualitasnya juga beda sama yang lain mungkin. Kalau dari segi enak sih enak yang ini sih. Untuk membuat martabak manis digunakan adonan berisi tepung, air, gula, telur, dan soda kue. Dituangkan ke dalam panci dan ditutup setelah masak, kemudian diolesi margarin dan susu kental manis, lalu diberikan topping sesuai dengan pesanan pembeli. Oke, udah jadi. Makasih ya Mas ya. Nah, ini sudah jadi pesanan martabaknya dan dibuat selama kurang lebih 15 menit. Dan selama menunggu ini aromanya terus tercium, jadi sudah tidak kuat rasanya untuk segera makan. Untuk konsumsi martabak manis, menurut ahli gizi Dr. Johannes Chandrawinata, sebaiknya tidak banyak-banyak, bahkan disarankan hanya 2 potong saja. Karena martabak mengandung kalori yang sangat tinggi. 1 potong martabak manis dengan berat sekitar 90 gram setara dengan 270 kalori. Sebagai perbandingan, 1 centong nasi dengan berat sekitar 100 gram mengandung 175 kalori. Selain kalori, kandungan lainnya pun tinggi. Kandungan lemaknya tinggi, sekitar 11 gram lemaknya, karbohidratnya karena dia selain tepung juga banyak mengandung gula, dia sekitar 38 gram karbohidrat ya. Tentunya dia juga ada campuran telur, ada protein dari tepungnya ya. Itu ada dari keju juga. Nah, itu ada tambahan protein sekitar 7 gram. Lebih lanjut, Dr. Johannes menyarankan bagi pengidap kolesterol, gliserida, asam urat, dan diabetes agar sebaiknya hati-hati mengkonsumsi martabak manis. Sarannya pertama adalah jangan makan terlalu banyak sebelum makan martabak. Kedua, pada saat makan martabak mengunyahlah dengan pelan-pelan sebanyak 15 hingga 30 kali dalam 1 gigitan sehingga akan lebih cepat terasa kenyang. William Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai alpukat kocok legendaris. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada 2 orang. Pada orang yang Allah titipkan harta, orang yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Mulai dari redaksi pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Hingga redaksi malam, Senin sampai Jumat jam 7 malam. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia.
Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadikan sore Anda lebih berkualitas dengan rangkaian kejadian penting yang sedang hangat diperbincangkan. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Dunia olahraga memberikan pelajaran hidup yang begitu bermakna. Masalah latihannya atau apa yang harus dilatihnya, bagaimana cara melatihnya, mungkin itu mengikuti perkembangan juga mungkin. Ikuti kisah inspiratif hingga informasi menarik lainnya seputar olahraga dalam Sport Heroes setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Mempertahankan resep warisan leluhur tentunya tidak mudah. Rasa dan tekstur harus tetap dijaga demi memuaskan lidah pecinta kuliner. Seperti di Bandung ini misalnya ada alpukat kocok negro yang sudah ada sejak tahun 1985. Ini dia alpukat kocok negro yang melegenda. Ini bukan jus alpukat hasil olahan mesin, melainkan hasil kocokan tangan pembuatnya yang mengocok dan terus mengocok hingga tampak seperti jus alpukat. Jika dilihat sekilas, tak ada yang aneh dari gerobak di Jalan Sadewa, Kota Bandung ini. Namun, pelanggannya berdatangan tak henti demi mendapatkan alpukat kocok yang dijual sejak pukul 4 sore ini. Racikan alpukat kocok di sini sudah diwariskan generasi pertama yang mulai berjualan sejak tahun 1985. Kan dulu keliling, keliling-keliling, ada yang nawarin suruh di sini, nah jadi di sini jualan. Pertamanya sih jualan es campur sama es jeruk, lakunya es jeruk sama es campur, cuman pas alpukat banyak pisan, banyak yang kebuang, mendingan bikin alpukat kocok dulu. Cuman kata yang beli, daripada alpukat kocok mendingan negro biar terkenal katanya kan, jadi terkenalnya alpukat negro. Alpukat kocok negro menjadi andalannya. Potongan alpukat dicampur kopi bubuk lalu dikocok. Lanjut, alpukat diberi gula cair racikan sendiri dan diberi es serut. Proses selanjutnya mengocok lagi alpukatnya. Olahan alpukat lalu diberi susu rasa coklat dan dikocok lagi. Resep rahasia yang paling utama adalah saat mengocok alpukat dalam gelas. Rasanya yang bertahan sejak dulu menjadi magnet bagi para pecintanya. Dari dulu, dari kecil. Dari kapan? Dari sama orang tua sih, udah dari dulu ya. Sampai sekarang kenapa masih tetap? Ya enak aja. Berubah nggak sih rasanya? Enggak. Dari dulu sih
enak dari dulu gitu, nggak berubah rasa gitu. Enak banget rasanya. Dari Bapak di SMP ini sampai sekarang gitu, tahun 2001 masih tetap jualan gitu. Malah makin rame, makin kesininya gitu. Apalagi sekarang ada online gimana gitu. Selain alpukat kocok negro, alpukat bule juga digemari. Bedanya, alpukat dicampur kelapa parut dan diberi susu kental manis putih. Satu porsi alpukat kocok dibanderol Rp20.000 per porsinya. Dan setiap harinya, Udin bisa menjual setidaknya sekitar 200 porsi alpukat kocok. Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Asriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.